Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pembahasan yang pertama mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel yang aktif membelah. Itu sebabnya tumbuhan dapat tumbuh dan bertambah tinggi. Pada jaringan ini terjadi pembuatan sel-sel baru atau selnya itu aktif membelah. Jaringan meristem ini biasanya ada pada titik tumbuh, misalkan pada ujung akar, pada ujung batang, serta pada kambium. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan meristem, yang pertama memiliki sel yang kecil, yang kedua disusun oleh sel-sel yang aktif membelah, yang ketiga tipisnya dinding sel, yang keempat besarnya nukleus yang dimiliki, dan yang terakhir vakuola berdimensi kecil. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan asal pembentukannya, dan yang kedua berdasarkan letak dan posisinya. Berdasarkan asal pembentukannya dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada promeristem, yang kedua ada meristem primer, dan yang ketiga ada meristem sekunder. Sedangkan berdasarkan letak dan posisinya dibagi menjadi tiga juga, yaitu ada meristem apikal atau meristem ujung, meristem interkalar atau meristem antara, dan meristem lateral atau meristem samping. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Yang pertama ada promeristem. Promeristem merupakan jaringan yang terdapat pada tumbuhan yang ada sejak masih dalam keadaan embrio. Yang kedua ada meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang memiliki sel-sel yang membelah secara aktif dan dijumpai pada tumbuhan dewasa. Umumnya ditemukan pada ujung batang serta akar. Meristem primer berfungsi dalam pembentukan epidermis, korteks, mesofil, dan jaringan pembuluh. Yang ketiga ada jaringan meristem sekunder. Meristem sekunder yaitu jaringan yang memiliki sel-sel dewasa serta memiliki sifat yang menyebabkan perubahan menjadi sel peristematik. Contoh dari meristem sekunder ini yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Yang kedua, jaringan meristem berdasarkan letak dan posisinya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal atau meristem ujung. Meristem apikal berdasarkan letak dan posisinya berada pada ujung pucuk utama dan pucuk lateral, serta ujung akar. Selanjutnya ada meristem interkalar. Meristem interkalar dapat ditemui di antara jaringan dewasa. Dan yang terakhir ada meristem lateral. Meristem lateral letaknya sejajar sepanjang akar atau batang. Berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar batang atau akar pada tumbuhan. Pembahasan selanjutnya itu ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang tersusun oleh jaringan yang terdiferensiasi dan tak aktif membelah. Jaringan dewasa ini berfungsi sebagai pelindung dan penguat pada tumbuhan. Ciri-ciri dari jaringan dewasa, yang pertama, tidak lagi aktif membelah diri, yang kedua, berukuran lebih besar dari jaringan meristem, yang ketiga, ukuran vakuola besar, yang keempat, terdapat ruang antar sel di sela-sela selnya, yang kelima, terjadi penebalan pada dinding sel sesuai dengan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar pada tumbuhan yang berguna sebagai jaringan proteksi dengan sel-sel penyusunnya melapisi permukaan organ tumbuhan hingga tertutup. Jaringan epidermis termasuk ke dalam salah satu jaringan permanen. Jaringan epidermis terletak pada bagian luar daun, bunga, buah, akar, dan biji. Fungsi jaringan epidermis atau jaringan pelindung berfungsi sebagai proteksi jaringan di dalamnya terhadap gangguan serta kerusakan yang berasal dari lingkungan luar. Jaringan epidermis juga memiliki peranan dalam penyerapan zat-zat seperti air dan ion-ion pada bagian akar, berperan dalam mencegah terjadinya proses transpirasi atau penguapan berlebihan, serta sebagai tempat pertukaran zat seperti oksigen dan karbon dioksida. Bisa dilihat pada gambar, di sini adalah bagian jaringan epidermis atas, dan di sini adalah jaringan epidermis bagian bawah. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan epidermis. 1. Sel-selnya hidup.
2. Umumnya tersusun atas sel yang selapis. 3. Sel-sel tersusun rapat dan padat tanpa ruang antar sel atau tak terspesialisasi. Keempat, bentuk serta susunan sel yang bervariasi. Kelima, terdapat banyak vakuola pada sel-selnya. 6. Terdapat protoplasma yang berperan sebagai tempat penyimpanan hasil dari metabolisme. 7. Ketebalan dinding epidermis yang berbeda. 8. Mampu membentuk derivat atau modifikasi. Derivat epidermis merupakan suatu modifikasi atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis. Namun, struktur dan fungsi yang dimiliki berlainan dengan epidermis itu sendiri. Ini adalah contoh dari derivat epidermis. Ada stomata, merupakan derivat atau sel epidermis yang termodifikasi berupa celah yang timbul diapit oleh sepasang sel penjaga atau penutup, berfungsi sebagai jalur untuk penguapan serta jalur masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen saat respirasi atau fotosintesis. Stomata umumnya ditemukan di sisi bawah daun, pada beberapa tumbuhan terletak di atas atau bawah, bahkan hanya pada permukaan atas saja. Selanjutnya ada litokis. Litokis merupakan dinding sel epidermis yang terjadi penebalan dengan tangkai selulosa dan sistolit sebagai kandungan penyusunnya. Lalu ada trikoma. Trikoma adalah rambut yang tersusun atas sel tunggal atau banyak sel yang dibentuk oleh sel-sel epidermis. Trikoma terbagi atas dua jenis. Ada trikoma non-glandular yang tidak bisa memproduksi sekret, lalu ada trikoma glandular yang memproduksi sekret. Selanjutnya sel silika, merupakan bagian epidermis yang berisi kristal silika. Sel ini berbentuk bulat, elips, atau helter, berperan sebagai pemberi kekuatan permukaan pada batang. Lalu ada sel kipas, memiliki bentuk yang menyerupai kipas yang tersusun atas sel berdinding tipis dengan ukuran sel lebih besar dibandingkan sel epidermis. Sel kipas ini berperan untuk penyimpanan air dan pengurangan proses penguapan. Lalu ada filamen. Filamen merupakan sel-sel tak hidup yang terletak pada bagian dalam jaringan epidermis yang ditemukan pada akar gantung tumbuhan, yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Sel ini bertugas untuk menyimpan air. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang dijumpai pada semua organ tumbuhan dengan sel-sel hidup yang memiliki struktur morfologi bervariasi sebagai penyusunnya. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel hidup dengan berbagai struktur morfologi dan fisiologis. Jaringan ini dinamakan juga sebagai jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lain dan hampir di seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini dapat dijumpai. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, besar dan tipisnya ukuran sel. Yang kedua, sel berbentuk segi enam. Yang ketiga, inti sel terletak dekat dengan dasar sel. Yang keempat, terdapat vakuola yang banyak. Yang kelima, dapat membelah secara meristematik dan embrional. Dan yang terakhir, terdapat banyak ruang antar sel. Fungsinya yaitu, yang pertama, menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, tempat melakukannya proses pembuatan zat makanan. Yang ketiga, melakukan proses pengangkutan yang ada di dekat xilem. Yang keempat, melakukan proses pernapasan karena memiliki ruang antar sel yang cukup besar atau disebut dengan kantung. Macam-macam jaringan parenkim. Macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu parenkim asimilasi, berperan dalam pembuatan zat-zat makanan. Dapat dijumpai pada tumbuhan yang mengandung klorofil. Selanjutnya, parenkim air. Parenkim pada tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain atau disebut juga epifit. Ini berfungsi sebagai penampung air guna bertahan hidup pada saat kemarau. Selanjutnya yaitu parenkim penimbun, berperan sebagai menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya parenkim udara atau aerenkim. Dijumpai pada tangkai daun, cana, SP, jaringan ruang antar sel fungsional
yang ditemukan pada tumbuhan yang mengapung di air. Selanjutnya, parenkim pengangkut. Jaringan yang berfungsi untuk wadah pengangkutan makanan dan air. Parenkim pengangkut merupakan salah satu jaringan yang menyusun xilem dan floem. Yang selanjutnya, sel-selnya penyusunnya berbentuk memanjang menurut arah pengangkutnya. Umumnya terdapat pada batang. Macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama, parenkim palisade. Parenkim yang membentuk mesofil pada daun. Parenkim ini dapat dijumpai dalam sel yang wujudnya panjang dan tegak serta memiliki banyaknya kloroplast. Selanjutnya, parenkim bunga karang. Jaringan mesofil daun yang tidak berukuran tetap dan memiliki ruang antar sel yang lebar. Parenkim lipatan. Jaringan terletak di mesofil daun pinus dan padi. Pelipatan dinding sel terjadi ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplast. Parenkim bintang atau disebut juga actinenkim memiliki bentuk layaknya bintang yang menyambung di daerah ujungnya. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini jaringan yang bertanggung jawab atas pengangkutan zat-zat air serta pengedaran hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan lain. Fungsinya yaitu jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu jaringan xilem tersusun dari jaringan sel kompleks. Penyusun utamanya adalah trakeit dan trakea. Yang kedua, jaringan xilem umumnya tersusun dari sel-sel yang mati dengan dinding sel yang tebal yang mengayu. Yang ketiga, sel-sel xilem tidak memiliki protoplasma. Yang keempat, jaringan floem tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Yang kelima, jaringan floem berdinding melintang dan berpori serta merupakan selulosa. Yang keenam, jaringan floem terdiri dari pengantar, sel albumen, parenkim floem, dan serat floem. Bagian-bagian dari jaringan pengangkut. Yang pertama adalah xilem. Xilem berperan dalam mengangkut nutrisi dengan membawa air serta zat-zat hara dari akar ke bagian daun dan bagian lain tumbuhannya. Selanjutnya yaitu floem. Floem berperan dalam mendistribusikan nutrisi hasil fotosintesis yang dihasilkan daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau penguat merupakan jaringan yang dapat memberikan kekuatan pada bentuk tubuh tumbuhan yang memungkinkan tanaman untuk berdiri tegak. Jaringan penyokong memiliki ciri yang ditandai dengan dinding sel yang tebal, kuat, dan berspesialisasi dalam selnya. Selanjutnya, jaringan penyokong memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mampu membuat batang tegak serta menguatkan daun. Yang kedua, mampu memberi perlindungan terhadap gangguan teknis pada tumbuhan. Yang ketiga, mampu memberi perlindungan terhadap embrio pada bagian biji. Dan yang terakhir, mampu memberi perlindungan terhadap jaringan pengangkut. Selanjutnya ada sifat dan bentuk dari jaringan penyokong. Yang pertama itu ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong tumbuhan yang masih aktif tumbuh dan berkembang. Jaringan kolenkim memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama untuk menunjang dan membuat bentuk tumbuhan menjadi kokoh, yang kedua untuk memberi perlindungan kepada berkas pengangkut, dan yang ketiga untuk membuat jaringan parenkim menjadi kuat. Selanjutnya, jaringan kolenkim memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu yang pertama, struktur jaringan yang tebal dan juga kuat. Yang kedua, jaringan yang tersusun dari sel-sel yang masih hidup atau aktif. Yang ketiga, ukuran dan bentuk tumbuhan yang beragam. Yang keempat, dapat mengalami spesialisasi. Yang kelima, dapat ditemukan pada bagian biji, batang, dan daun. Yang keenam,
Bagian sudut dari selnya mengalami penebalan. Yang ketujuh, dinding sel yang tebal dan berupa selulosa. Dan yang terakhir, berbentuk untayan atau silinder. Sifat dan bentuk yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penunjang tumbuhan yang telah dewasa dan tidak melakukan pertumbuhan serta perkembangan lagi. Dinding sel pada jaringan ini tebal serta mengandung lignin. Jaringan sklerenkim terbagi menjadi dua bagian, yaitu serabut sklerenkim dan sklereid. Serabut sklerenkim. Serabut sklerenkim merupakan sel yang memanjang dan sempit, serta berujung runcing dan berada di sebagian besar tanaman. Serabut sklerenkim berdasarkan letaknya terbagi menjadi dua golongan, yaitu serabut siler dan ekstrasiler. Selanjutnya, sklereid merupakan sel tumbuhan yang telah berhenti mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau mati setelah dewasa, dan memiliki bentuk yang bulat dan berubah-ubah serta memiliki dinding yang keras untuk dapat menahan terhadap suatu tekanan. Sklereid dapat dijumpai di bagian tanaman, terutama yaitu pada biji, kulit kayu, dan juga buah.